Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial simulasi Computational Fluid Dynamics atau CFD dengan OpenFOAM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa video yang akan saya buat menjadi beberapa parts. Jadi nanti part pertama akan memuat pendahuluan tentang CFD ya, mulai dari workflow, kemudian teori CFD. Kemudian di part berikutnya nanti saya akan memperkenalkan beberapa software open source yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sebuah aliran dengan menggunakan CFD. Dan selanjutnya di part-part berikutnya nanti kita akan memasuki ke materi inti, yaitu penggunaan software OpenFOAM. Jadi kita nanti akan langsung hands-on, langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan OpenFOAM untuk mensimulasikan sebuah aliran. Jadi nanti kita akan menyelesaikan studi kasus satu persatu. Oke, sebelum jauh ke situ, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya background dari CFD. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa perilaku aliran fluida itu umumnya dapat dianalisis melalui eksperimen ya, dengan beberapa fasilitas. Misalnya wind tunnel di sini, kemudian ada water tunnel, kemudian ada wave basin, kemudian ada juga towing tank. Dan biasanya eksperimen ini mampu menggambarkan pola aliran secara nyata ya, secara real seperti apa yang terjadi di realita. Nah, misalnya saja di sini ada sebuah pesawat yang diuji di dalam wind tunnel, maka aliran yang terjadi yang melewati sebuah model pesawat ini pasti akan sama dengan kondisi nyata ketika pesawat ini terbang di udara. Contoh lain misalnya di sini ada sebuah kapal yang ditarik di towing tank, maka gelombang yang muncul ketika kapal ini bergerak itu juga akan menyerupai kondisi nyata ketika kapal ini benar-benar berlayar di laut. Dan biasanya eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui performa suatu sistem atau suatu objek ketika berinteraksi dengan aliran fluida. Dan biasanya nilai yang diamati itu adalah gaya ya, entah itu gaya hambat, gaya angkat, atau mungkin torsi, yang mungkin nanti bisa diturunkan lagi menjadi sebuah nilai power. Nah, namun kenyataannya banyak sekali fenomena fluida saat ini itu masih sulit diuji secara eksperimen, dan umumnya disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor biaya eksperimen, ya. Yang kedua adalah faktor teknis. Ya, seperti kita ketahui bahwa eksperimen itu membutuhkan banyak sekali peralatan yang canggih, instrumen yang canggih, kemudian membutuhkan juga skill teknis yang tinggi, dan dari kesemua itu ujungnya akan memberikan biaya yang mahal untuk melakukannya. Nah, maka dari itu para pendahulu kita itu melahirkan sebuah metode baru untuk menganalisis sebuah aliran fluida yang disebut dengan Computational Fluid Dynamics atau disingkat CFD. Nah, jadi metode CFD ini merupakan solusi numerik untuk mensimulasikan simulasi fluida ya, untuk mensimulasikan sebuah aliran fluida. Jadi sebenarnya CFD ini ya, dia berjalan dengan cara menghitung secara numerik dalam komputer dengan cara menyelesaikan beberapa persamaan yang mengatur gerakan sebuah fluida ya. Di mana persamaan itu misalnya ada kekekalan massa atau continuity, kemudian ada kekekalan momentum atau biasanya dikenal sebagai persamaan Navier-Stokes, dan juga persamaan kekekalan energi. Nah, kemudian kenapa CFD ini menjadi penting? Ya karena CFD ini mampu menghemat biaya eksperimen. Jadi kita tidak memerlukan peralatan yang canggih, kemudian instrumen-instrumen yang mahal, karena yang kita butuhkan hanyalah sebuah komputer dengan spek yang mumpuni sehingga kita bisa melakukan sebuah komputasi aliran fluida dengan menggunakan CFD. Dan dengan CFD kita dapat
menganalisis sebuah pola aliran secara lebih detail ya, baik itu dari sisi tekanan, kecepatan, maupun turbulen yang terjadi. Ya meskipun di eksperimen itu juga bisa dianalisis, tapi ada keterbatasannya. Biasanya tidak bisa kita mengukur semua titik dalam eksperimen. Pasti itu akan membutuhkan peralatan yang super lengkap, kemudian harus diuji berkali-kali, dan itu akan memakan waktu dan juga memakan biaya yang lebih. Nah, selain itu, CFD itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak sekali kasus aliran fluida ya, seperti pada bidang hidrodinamika. Yang paling umum itu kita bisa menganalisis aliran sebuah kapal ya, kemudian turbin air, energi gelombang laut, energi arus laut, dan lain sejenisnya. Dan kedua, di bidang aerodinamika, biasanya CFD digunakan untuk menganalisis pesawat, kemudian turbin angin, roket, MotoGP, Formula One, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya kedua itu, CFD juga dapat digunakan untuk menganalisis fenomena heat transfer maupun combustion. Ya, misalnya saja di bidang HVAC, cooling system, kemudian motor bakar, maupun kita bisa mensimulasikan fenomena kebakaran ya, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana kita melakukan simulasi CFD ini di komputer kita ya? Bagaimana workflow yang harus kita lakukan ketika kita bersinggungan dengan CFD? Jadi secara umum, workflow CFD itu ditunjukkan seperti diagram berikut ini. Jadi ada 3 proses utama, yaitu pre-processing, kemudian solver, dan yang terakhir adalah post-processing. Di bagian pre-processing ini, ya singkatnya kita sebetulnya menyiapkan ya apa yang mau disimulasikan, mulai dari geometrinya, kemudian properti fluidanya, kemudian kondisi-kondisi yang terjadi, kemudian kita melakukan meshing ya, karena basisnya numerik. Jadi model yang ingin kita analisis nanti akan di meshing menjadi elemen kecil untuk dihitung menggunakan komputer. Dan di proses solving ini kita mengatur metode yang digunakan untuk menghitung tadi ya. Jadi metode finite volume misalnya, kemudian linear solver yang digunakan untuk menyelesaikan matriks persamaan aliran fluida. Dan di tahap terakhir yaitu post processing, kita bisa menampilkan hasil simulasi di sini, misalnya pressure contour atau velocity contours, streamlines, maupun kita bisa mengambil sampling data ya di semua titik yang kita inginkan. Nah, itu kelebihannya CFD. Dan jika hasil ini valid, maka bisa kita jadikan sebuah report ya untuk artikel penelitian misalnya, atau untuk project-project yang lain. Namun jika tidak valid, maka kita harus kembali lagi ke proses yang awal tadi. Karena bisa jadi apa yang kita input itu masih belum sesuai, ya, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang kurang sesuai juga. Nah, ini contoh ya, contoh alur simulasi menggunakan metode CFD pada aliran internal di dalam sebuah pipa. Jadi untuk memulai, misalkan kita ingin mensimulasikan sebuah aliran yang terjadi di dalam pipa, maka kita membutuhkan modelnya terlebih dahulu yang ingin kita simulasikan, yang menjadi sebuah domain aliran ya, atau domain fluida, daerah yang dilewati oleh aliran. Nah, dari model ini kemudian kita meshing menjadi beberapa elemen kecil, yang sebetulnya tiap elemen ini nanti akan menyimpan properti fluida, misalkan tekanan maupun kecepatan. Nah, setelah itu kita memberikan kondisi batas di sini, dan kondisi awalnya seperti apa. Misalkan kondisi awalnya kecepatannya 0 di dalam, kemudian kita beri kondisi batas pada sisi masuk atau inlet, itu terdapat kecepatan sekian meter per second. Kemudian sisi keluarnya kita kondisikan bagaimana, seperti itu. Dan di sisi dindingnya juga kita perlu kondisikan apakah dinding ini slip, atau mungkin dia tidak boleh terjadi slip, atau bahkan ada
part yang sifatnya bocor ya, atau berlubang. Nah, itu kita bisa definisikan di sini. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur solvernya. Bagaimana metode numerik itu digunakan untuk melakukan perhitungan persamaan aliran fluida. Nah, setelah itu komputer akan memproses perhitungan dalam bentuk matriks, sehingga hasil akhirnya bisa kita visualisasikannya seperti ini. Nah, sebetulnya apa yang dihitung oleh komputer itu? Nah, kita perlu mengetahui teori dasar dari CFD ya. Meskipun di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail penurunan matematisnya seperti apa, hanya saja saya ingin menampilkan persamaan-persamaan basic yang sebetulnya itu bisa kita amati secara intuisi ya. Nah, dalam dunia CFD itu sebetulnya fluida itu dianggap sebagai media kontinum. Artinya bagaimana? Nah, kita lihat contoh di sini. Di sini ada sebuah fluida ya, misalkan ini adalah gumpalan air. Nah, di dalam dunia CFD, satu gumpalan air ini seolah-olah sebagai medium yang kontinu atau bisa kita asumsikan sebagai solid sebetulnya. Dan pergerakannya seperti apa ketika dia menerima aliran gitu ya, itu bisa kita prediksi secara matematis. Namun kondisi nyata sebetulnya secara skala mikroskopik ini, satu gumpalan air itu terdiri dari banyak sekali molekul-molekul yang mungkin bergerak bebas ke segala arah ya, punya kecepatan masing-masing. Nah, namun di CFD kita nggak akan mempertimbangkan skala mikroskopik ini. Jadi kita hanya mempertimbangkan skala makroskopik ini yang nanti direpresentasikan oleh elemen ya, atau mass tadi. Dan umumnya fluida yang mengalir itu memiliki besaran ya. Jadi di dalam sebuah fluida yang mengalir itu terdapat besaran-besaran tertentu. Misalnya kecepatan, kemudian ada tekanan, dan ada juga temperatur. Nah, perilaku aliran fluida tadi sebetulnya dapat dijelaskan menggunakan persamaan diferensial parsial ya, atau partial differential equation, atau disingkat dengan PDE. Nah, misalnya adalah persamaan Navier-Stokes. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke persamaan Navier-Stokes, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya persamaan scalar transport. Nah, apa ini? Nah, persamaan scalar transport ini menjadi bagian dasar ya dari kita nanti memahami perilaku aliran fluida. Nah, secara umum persamaan scalar transport itu ada 3. Yang pertama ada difusi, kemudian ada adveksi, atau ada kombinasi keduanya, yaitu adveksi difusi. Nah, difusi ini sebetulnya dia adalah fenomena kecenderungan suatu besaran untuk menyebar dan merata ya. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah fenomena ketika sebuah tinta kita jatuhkan ke dalam air, maka dengan sendirinya tinta itu tanpa kita aduk, tanpa kita beri gaya dari luar, tanpa kita ganggu alirannya, itu secara natural dia akan menyebar merata ke air. Ya, dia akan menyebar sepanjang tempat ini di dalam gelas, sepanjang waktu ya, sampai dia benar-benar merata. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan difusi. Ya, jadi secara intuisi memang difusi itu adalah seberapa cepat ya, atau kecenderungan sebuah besaran, atau bisa kita bilang sebuah zat untuk menyebar dengan sendirinya. Dan fenomena ini diatur pada persamaan 3.1 ini. Ya. Ini adalah persamaan parsial, ya, turunan parsial Pi terhadap T, di mana Pi ini adalah besaran yang menyebar tadi. Ya, bisa jadi itu temperatur, konsentrasi zat, ataupun besaran yang lainnya. dt di sini adalah koefisien difusi, dan di sini ada simbol segitiga terbalik, yaitu adalah simbol nabla, ya, atau kalau kita kuadratkan begini, maka dia menjadi operator Laplace ya, atau Laplacian operator. Nah, contoh yang lain selain tinta itu ada sebuah plat di sini,
di mana mula-mula plat ini diberi panas di tengahnya seperti ini, kemudian sepanjang waktu, maka panasnya itu akan menghilang ya. Panasnya akan menghilang, menyebar ke segala arah sampai kondisi equilibrium. Nah, inilah contoh fenomena dari difusi. Nah, kemudian yang kedua, persamaan skala transport yang kedua itu adalah adveksi. Jadi adveksi itu adalah proses berpindahnya suatu besaran akibat gerakan fluida ya. Jadi suatu besaran tadi itu bisa berubah dari satu tempat ke tempat lain itu akibat gerakan fluida. Jadi artinya ada fluida yang membawanya atau ada aliran yang membawa besaran tersebut. Nah, misalkan saja di sini ada sebuah polutan ya, beberapa polutan, bisa jadi itu minyak atau mungkin sumber polutan yang lain pada sebuah sungai, itu bisa terbawa dari posisi A ke posisi B. Karena ada aliran sungai ya. Sungai memiliki kecepatan dan polutan tadi terbawa oleh aliran sungai. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena adveksi. Yang mana itu diatur pada persamaan 3.3 di sini. Nah, di mana perubahan besaran tadi terhadap waktu ketika kita jumlahkan dengan ini. Nah, ini adalah operator baru ya. Di sini ada nabla, kemudian ada titik, di sini ada dot product, maka itu disebut sebagai divergence. Divergence dari U, di mana U adalah vektor kecepatan, dan dikalikan dengan P, yang mana P ini adalah transport properties. Bisa jadi itu besaran temperatur, kemudian konsentrasi zat, dan lain sebagainya. Nah, maka jika kita lihat pada persamaan adveksi ini terdapat kecepatannya. Nah, maka sumbernya adalah kecepatan. Nah, maka sebuah besaran, dalam hal ini adalah polutan, itu bisa berubah tempat, bisa terbawa oleh sebuah aliran yang memiliki kecepatan. Nah, kemudian persamaan skalar transport berikutnya itu adalah adveksi difusi, ya, atau gabungan dari kedua fenomena tadi. Jadi selain besaran itu terbawa oleh sebuah aliran, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain oleh sebuah aliran, dia juga bisa menyebar dengan sendirinya karena memiliki sifat natural ya, sifat asli yang dapat menyebar ke segala arah. Nah, contohnya kembali lagi ke polutan tadi. Jika karakteristik polutan tadi itu memang dapat menyebar ke segala arah ketika terbawa oleh sungai, maka proses itu menjadi proses adveksi difusi ya. Jadi selain polutan tadi terbawa oleh aliran sungai dari posisi A ke posisi B, dia juga menyebar ke segala arah. Nah, maka persamaan adveksi difusi itu digambarkan oleh persamaan 3.5 di sini. Jadi perubahan besaran terhadap waktu dijumlahkan dengan fenomena adveksi di sini itu akan sama jumlahnya dengan persebarannya terhadap tempatnya. Nah, jika kita lihat, ini adalah gabungan antara adveksi dan difusi. Jadi kalau kita misalkan di sini ya, kita anggap U-nya di sini 0, maka prosesnya murni difusi ya, karena tidak ada kecepatan. Artinya si polutan ini tidak akan terbawa oleh aliran sungai, tapi hanya menyebar di tempat. Sebaliknya, jika difusinya ini 0, si polutannya tidak dapat menyebar kemana-mana ya, dia hanya bisa terbawa satu bundel ini ya, dari posisi A ke posisi B, seperti pada contoh sebelumnya ini tadi. Nah, selain persamaan skala transport tadi, sebetulnya terdapat lagi beberapa persamaan ya, misalkan hukum kekekalan massa. Ya, jadi terdapat beberapa hukum kekekalan dalam sebuah aliran fluida. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa atau conservation of mass. Jadi hukum kekekalan massa itu berbunyi begini. Massa fluida yang masuk suatu wilayah itu harus sama dengan massa fluida yang keluar dari wilayah tersebut. Nah, misalkan di sini ya ada sebuah aliran di dalam sungai, dia mengalir dari posisi kiri menuju posisi kanan. Jika kita amati ya, kita ambil sampel kecil di sini, satu kotak di sini, maka satu kotak ini kan nanti akan dilewati aliran fluida ya. Nah, maka fluida yang keluar dari satu kotak ini, atau yang masuk dari satu kotak ini, pasti jumlahnya akan sama dengan yang keluar. Masanya sama. Yang melewati kotak ini,
yang keluar akan sama dengan yang masuk tadi. Jadi ibaratnya ini seperti kita punya dua gelas, yang awal satunya kosong, satunya ini ada isinya air full, kemudian air yang full tadi kita tuang ke gelas satunya yang kosong hingga sama ya, setengah, sama rata. Nah, maka fluida yang kita masukkan tadi atau yang kita keluarkan dari gelas pertama itu akan sama dengan massa yang kita pindahkan ya, yang diterima oleh gelas kedua akan sama dengan apa yang kita pindahkan dari gelas pertama, dan itulah yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Dan itu diatur dengan persamaan 3.5 di sini, di mana perubahan rho atau massa jenis suatu fluida ditambah dengan divergence rho dikali U sama dengan 0. Dan jika fluidanya itu adalah incompressible, maka persamaan ini bisa direduksi menjadi persamaan 3.6, yaitu divergence dari U sama dengan 0. Ya, karena rho di fluida incompressible itu adalah konstan. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada hukum kekekalan momentum atau conservation of momentum. Nah, perubahan gerakan fluida itu pasti selalu disebabkan oleh gaya yang bekerja padanya. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kalau misal kita melihat sebuah aliran fluida ya, atau aliran air gitu ya, secara gampangnya, air itu nggak akan bisa mengalir ketika dia tidak diberikan sebuah gaya. Ya, jadi jika tidak ada gaya yang bekerja padanya, maka air itu juga selamanya akan diam. Misalkan ada sebuah kolam, ada airnya, ya jika tidak ada gaya dari manapun, tidak ada angin, tidak kita dorong, tidak kita lempar batu atau yang lain sebagainya, maka air itu seterusnya akan diam. Nah, kemudian apa yang menyebabkan air itu bisa bergerak gitu ya, atau mengalir, ya pasti akan ada gaya yang bekerja pada aliran tersebut. Nah, jika kita lihat pada persamaan 3.7 ini adalah dasar dari persamaan conservation of momentum ya, atau kekekalan momentum. Sebetulnya ini mirip dengan hukum 2 Newton, di mana massa dikali A itu adalah sama dengan jumlah total gaya yang bekerja pada sebuah sistem itu. Nah, di dalam konteks fluida, gaya yang bekerja itu bisa berupa gaya permukaan atau surface force, biasanya diakibatkan oleh perbedaan tekanan atau gradien tekanan, dan juga tegangan geser fluida ya akibat viskositas. Dan yang kedua ada body force, biasanya disebabkan oleh gravitasi. Jadi gradien tekanan itu misalkan kita punya sebuah aliran di dalam pipa, kalau misalkan pipanya itu lurus, terus tidak ada kecepatan dari manapun, tidak didorong dari manapun, maka air di dalam pipa itu akan cenderung diam, tidak mengalir ke kanan ke kiri atau tidak mengalir ke kiri ke kanan. Tapi kalau salah satu ketinggiannya kita naikkan, maka akan ada aliran di situ. Nah, itulah gradien tekanan. Nah, kemudian tegangan geser itu biasanya ditimbulkan oleh viskositas si fluidanya ya, akibat kontak fluida dengan permukaan yang dia sentuh. Nah, persamaan tadi jika kita jabarkan ya, persamaan 3.8 ini, jumlah gaya yang bekerja jika kita jabarkan, itu maka akan terdiri dari seperti ini, di persamaan 3.9. Maka perubahan kecepatan terhadap waktu itu akan sama dengan jumlah gaya yang bekerja ya. Ini sebetulnya sama dengan persamaan 2 Newton ya. Dimana ada surface force di sini dan juga dengan body force di sini. Nah, mu di sini ini adalah viskositas dinamik dari sebuah fluida ya. Dan jika persamaan ini kita reduksi lagi, kita bagi dengan rho, maka kita akan mendapatkan persamaan 3.10. Nah, ya, di sini menjadi nu. Yang mana mu dibagi dengan rho tadi, maka menjadi nu, atau viskositas kinematik. Nah, jika kita lihat di sini, ini mirip dengan persamaan scalar transport yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Pertama, ini ada perubahan kecepatan akibat waktu, time derivative. Di sini ada convective terms atau advection ya. Advection dengan diffusion atau gabungan adveksi dengan difusi itu menghasilkan fenomena konvektif. Ini sama dengan persamaan tadi, tapi yang dibawa oleh kecepatan itu adalah kecepatan itu sendiri. Jadi yang ditransport atau dibawa oleh sebuah
aliran fluida itu ya kecepatannya dia sendiri. Nah, kemudian di sini ada suku difusinya. Ya, bagaimana kecepatan itu bisa menyebar ke segala arah ya. Mirip dengan fenomena polutan tadi. Kalau polutan tadi kan konsentrasinya yang menyebar ke segala arah. Tapi kalau ini adalah kecepatannya yang menyebar ke segala arah. Dan persamaan ini kemudian disebut atau sering dikenal dengan persamaan momentum transport ya, atau incompressible Navier-Stokes equation di sini. Oke, jadi sebetulnya CFD itu ya menghitung persamaan ini pada setiap elemen atau mass di domain fluida. Jadi menghitung persamaan ini secara numerik, karena di sini ini adalah persamaan diferensial parsial, maka tentu akan kita ini ya didiskritisasi terlebih dahulu sehingga menjadi persamaan linier. Kemudian komputer akan mampu menghitung persamaan linier tersebut menggunakan bentuk matriks, dan itulah yang dilakukan oleh program CFD. Ya. Oke, itu tadi sekilas ya tentang pengenalan CFD, kemudian teori-teori dasarnya. Mungkin ini tidak terlalu detail. Yang jelas ini menjadi dasar ya bagi kita agar kita tahu sebetulnya apa yang terjadi di balik program CFD. Nah, kemudian di video berikutnya nanti saya akan mencoba memperkenalkan beberapa software yang biasanya digunakan untuk mendukung pekerjaan simulasi CFD ya. Nah, oke, mungkin itu saja dulu video pada part ini. Kita ketemu lagi di video part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.